Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Asyhadu an la ilaha illallah شهادة نحصل بها على الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Nurul Huda, wabil khusus kepada para sesepuh, para tokoh, para ulamanya, pengurus TKM-nya, dan semuanya, Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan, Allah senantiasa ridhai, Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa ampuni segala dosa dan kesalahannya. Mobil khusus di saat seperti sekarang ini, di mana kita selesai menunaikan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita anggap lebih maksimal. Selesai Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, adalah satu kesempatan yang agung, merupakan karunia dan rahmat Allah. Ketika seorang hamba Allah berikan rahmat dan karunia-Nya, maka kita bersyukur dan senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya kita bersyukur, bergembira, yaitu dengan kita diberikan kesempatan mendapat karunia berjumpa dengan Allah. Seorang hamba manakala selesai melakukan suatu ketaatan, maka tidak ada lain kecuali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari bermohon, sembari banyak bermohon kepada Allah, kiranya dengan segala kurangannya, kekhilafannya, termasuk penyesalan biasanya, penyesalan karena belum maksimal tiba-tiba sudah selesai Ramadan, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap taqarrub kita, ibadah kita. Allah mencatatnya sebagai amal soleh yang akan menambah banyaknya, beratnya timbangan amal kita insya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah yang dicontohkan oleh para ulama terdahulu, ya.
para salafus saleh ya, sampai disebutkan oleh Imam Ibn Rajab ya, bahwa ulama-ulama dahulu, orang-orang salafus saleh dulu membagi setahun jadi 2, 6 bulan sebelum Ramadan untuk berdoa, 5 bulan sesudah Ramadan untuk berdoa. Kalau sebelum Ramadan doa kepengen supaya ketemu dengan Ramadan, nah sesudah Ramadan 5 bulannya itu doa supaya amalnya diterima. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau amalnya nggak diterima. Jadi kalau mereka yang tingkat keimanannya, ketakwaannya, keikhlasannya jauh lebih hebat dari kita, mereka masih khawatir jangan-jangan tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah itu hanya akan menerima amal-amal dari hamba-hamba yang bertakwa. Nah, kalau mereka yang sudah lebih hebat segalanya, imannya, takwanya, ikhlasnya, ada masih rasa khawatir ya, apalagi kita. Harusnya kita lebih khawatir lagi ya kan? Harusnya kita lebih khawatir lagi. Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang yu'tuna ma atau yang sudah mempersembahkan apa yang mereka lakukan, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka takut, khawatir, gundah gulana, takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Karena mereka tahu sekali annahum ila rabbihim raji'un, karena semua nanti akan kembali kepada Allah dan Allah akan memberikan laporannya, catatannya, semuanya lengkap ya. Maka kita ya Allah dengan segala kekurangan dan ya serba keterbatasan kita selalu berpikir positif ya. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima ibadah kita. Apa bukti bahwa ibadah-ibadah itu diterima? Di antara para ulama mengatakan kalau amal soleh itu membuahkan amal soleh berikutnya, atau dengan kata lain indikatornya itu kalau orang itu beribadah itu dia akan melanjutkan dengan ibadah yang lain, menjaga keistiqomahan. Jadi kalau sebelum Ramadan kita ini rutin ke masjid, rutin ngaji, rutin berjamaah, pas habis Ramadan karena Ramadan udah maksimal banget, habis itu Syawal pensiun, nggak ke masjid lagi, nggak ngaji lagi, nggak jamaah lagi, itu tandanya justru jangan-jangan amalnya nggak diterima. Karena amal soleh itu kalau diterima itu akan membuahkan amal soleh berikutnya. Maka yakinlah insya Allah ini bagian dari tanda-tanda mudah-mudahan amal kita diterima. Kita akan melanjutkan amal soleh itu ya. Kalau biasanya ngaji, kita sekarang ngaji lagi, insya Allah itu tandanya kita istiqomah. Istiqomah itu terus, walaupun sedikit tapi terus ya. Nah, ini menjadi amalan yang sangat Allah cintai. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang terus menerus walaupun sedikit ya kan. Ngaji itu Masya Allah amalan yang sangat Allah cintai, begitu mulia ya. Tapi ya akan lebih mulia lagi kalau kita rutin. Maka alhamdulillah dengan istiqomah kita melanjutkan kajian ini, kita sudah sampai halaman 336 ya. Jilid 1 kita fikih sunnah. Nah, sudah kita bahas terakhir tentang rukun-rukun sholat. Kita ingat dalam sholat itu ada namanya rukun ya, ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Ini dalam versi yang lain.
Kalau di dalam fikih Syafi'i itu ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Tapi dalam kitab ini adanya rukun, wajib, kemudian sunnah. Baik, kita akan lanjutkan. Sampailah kita selesai membahas tentang rukun sholat, kita akan bahas sunnah sholat. Judulnya Sunanus Sholat. Sunanus Sholat hiya aqwalun wa af'alun yustahabul idyanu biha fi sholat. Yusabu fa'iluha wa la tabtulu sholatu bitarkiha walau 'amdan wa la yushra'u bitarkiha sujudus sahwi. Ini pengertiannya. Sunah-sunah sholat itu berupa bacaan-bacaan atau perbuatan-perbuatan yang disunnahkan melakukannya dalam sholat, yang mendapatkan pahala bila dilakukan atau pelakunya, tapi tidak batal dengan meninggalkannya walaupun sengaja. Jadi kita nggak pengen lakukan itu, ya kurang afdol saja, atau jadi kurang sempurna, tapi tidak batal. Wala yushra'u bitarkiha sujudus sahwi, dan tidak disyariatkan karena meninggalkan sunnah-sunnah sholat ini sujud sahwi. Kalau kita nggak mau, nggak apa-apa. Termasuk yang dianggap di sini, kalau dalam fikih-fikih sunnah itu adalah ya banyak ya. Tapi kalau yang tadi kunut itu di dalam fikih Syafi'iyah itu dianggap sunnah ab'ad. Jadi sehingga kalau ditinggalkan itu disunnahkan sujud sahwi. Tapi ada yang memposisikan sebagai sunnah biasa. Ada yang mengatakan malah sesuatu yang makruh. Ini bagian dari khilaf di antara para ulama. Baik. Tadi definisinya ya sudah kita jelaskan, yaitu perkataan-perkataan atau bacaan-bacaan atau amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang disunnahkan melakukannya dalam sholat, mendapatkan pahala bila dilakukan, tidak batal bila ditinggalkan, dan tidak disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi karena meninggalkannya. Apa itu diantaranya di sini? Al-qira'atu ba'dal fatihati. Al-qira'atu ba'dal fatihati itu membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah. Nah, ternyata di sini kalau dirinci secara hukum, membaca surat itu jatuhnya hukumnya sunnah. Jadi yang wajibnya adalah membaca Fatihah yang rukunnya, ya kan? Saya bacakan. Fatusannu qira'atus surah fi rak'atainil ulayaini ba'dal Fatihati bi ijma'il ulama. Wa kadzalika tusannu qira'atuha ahyanan fi tsalitsati war rabi'ah. Disunnahkan membaca surat dalam rakaat pertama dan kedua. Nah, jadi kalau sholatnya yang 4 rakaat itu, rakaat pertama dan kedua itu disunnahkan membaca surat. Itu sudah tidak ada khilaf di antara para ulama bi ijma'il ulama. Wa kadzalika tusannu qira'atu ahyanan. Tapi di sini dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah didengar oleh para sahabat pada rakaat ketiga dan keempat juga pernah membaca surat. Ternyata dalam rakaat ketiga ke rakaat keempat ada yang Nabi Muhammad pernah didapatkan oleh para sahabat, oleh satu riwayat bahwa beliau membaca surat. Ya, di sini disebutkan seperti itu. Ammal qira'atu fi tsalisati war rabi'ati fa li hadisi Abi Sa'id anna an-nabiy kana yaqra'u fi sholati dhuhri fi rak'ataini ulayani wa fi rak'atin qadra 30 ayat wa fil akhiraini qadra 15 ayat. Nah, ini ada satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sholat zuhur di rakaat pertama, rakaat kedua membaca surat ya. Itu panjang, kurang lebih 30 ayat. Tapi dalam hadis ya, dalam hadis
disebutkan di sini bahwa dalam rakaat ketiga dan keempat juga membaca surah. Ini di sini disebutkan di sini penjelasannya, wa yustafadu minal hadis annahu yustahabu an takuna al-qira'ah fil ula wasani akthar min al-qira'ah fil akhirain. Di sini disebutkan ya, kalau membaca ayat-ayat dalam setiap rakaat itu pastikan yang lebih awal itu yang pertama dan kedua ayatnya lebih panjang. Ya, sama dengan kalau kita sholat ya. Ini salah satu mungkin yang menjadi perhatian para imam. Biasanya gitu. Kalau mau kita sholat maghrib nih, sholat maghrib kita jadi imam, kita akan membaca surat pada rakaat pertama dan kedua. Maka yang lebih panjang dibaca di rakaat pertama. Ya, di samping memang seperti itu, sunnahnya juga ada maksud. Maksudnya apa? Supaya mengurangi seandainya ada orang masbuk. Nah, ya. Jadi kalau rakaat pertama itu panjang, ya itu supaya kalaupun ada orang yang masih belum selesai, masih ada urusan apa ngantri di kamar wudunya atau apa gitu, ada telat sedikit supaya berkurang, tidak terlalu banyak orang yang masbuk. Tapi kalau dibalik itu banyak masbuk. Rakaat pertama lembut banget, rakaat keduanya panjang, tetap aja masbuk karena ada satu rakaat yang ketinggalan. Ini sunnah aja. Baik. Jadi intinya termasuk membaca Al-Quran adalah hukum sunnah. Sekarang yang kedua, al-dzikru fir ruku'. Bacaan atau zikir ketika ruku' juga sunnah. Ya, di sini sebutkan ada beberapa macam bacaan. Kalau kita kan yang sering apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu boleh kita baca. Ada bacaan lagi di sini, Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa 'azmi wa 'asabi. Nah, ini ada bacaan yang mungkin kita tidak sering kita baca ya. Tapi bagusnya itu kalau kita kepengen ngikutin sunnah, ya kita bacanya ganti-ganti. Kita hafalkan versi yang lain selain subhana rabbiyal azim wa hamdih, subhanallah bihamdika Allahumma firli atau yang lain, ya kita baca yang lain. Ada bacaan lagi, subuhun qudus rabbul malaikati war ruh, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Nah, ini ada 4 macam bacaan. Nah, ini tapi semua hukumnya sunnah. Sunnah bukan berarti kita nggak perlu baca, ya tetap aja baca. Karena dalam versi yang lain tidak dianggap sebagai sunnah, tapi dianggap sebagai wajib. Dalam artian ini harus ada bacaannya. Ini bagian dari ikhtilaf di kalangan para ahli fikih. Nah, intinya kalau kita baca baca dan kemudian melakukan gerakan-gerakan sholat, ya kan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, ternyata karena sahabat ini banyak dan melihat Rasulullah SAW itu bertahun-tahun sholatnya itu, ternyata kita lihat versinya banyak macam-macam ya, bacaannya pun macam-macam ya kan. Kalau kita karena ngajinya mungkin satu, karena ngajinya kepada satu guru, atau bukan satu guru, tapi dulu kita yang mengantarkan kita sampai bisa sholat itu belajar kepada seseorang, bacanya seperti itu ya sudah. Padahal kalau kita lihat ini para sahabat itu langsung melihat bagaimana Nabi, ya karena Nabi itu sekian lama sholat bersama para sahabat dan sahabat itu tidak satu, kemudian versi bacaannya itu kemudian banyak. Bacaan ketika ruku, kemudian bacaan ketika ba'dal qiyam minar ruku, itu bacaan ketika sudah bangun dari ruku, itu ketika i'tidal. Bacanya Rabbana lakal hamdu. Ini
Kemudian Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kira-kira kita pernah ngapalin ya? Saya juga ngapal banyak ya, tapi kita jadi tahu gitu. Ternyata ada bacaan lain banyak. Rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Kayaknya ini banyak nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Kalau kita yang sering apa? Rabbana walakal hamdu udah mil'us samawati wal ard. Ada satu hadis dari diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang pernah baca juga itu, Rasulullah mengatakan idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd fa innahu man wafaqa qira'atal wafaqal malaikata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kurang lebih seperti itu bunyi. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka bacalah rabbana walakal hamdu. Jadi ada penjelasan seperti itu. Apakah kita harus baca sami Allahu liman hamidah juga? Di sini ada perbedaan bahwa sami Allahu liman hamidah itu standar ketika kita bangun, sehingga kita membaca itu juga. Tapi ketika kita membaca hadis tadi, ternyata kita nggak usah baca sami Allahu liman hamidah, yang membaca imam saja. Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Itu bunyinya. Ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, maka kita para makmum baca rabbana walakal hamdu. Tapi ada yang mengatakan dia baca sami Allahu liman hamidah juga, karena sami Allahu liman hamidah itu adalah bacaan ketika kita bergerak atau perubahan gerak dari rukuk menjadi i'tidal. Wallahu alam. Tapi intinya begitu penjelasannya ya. Inilah bagian dari perbedaan dalam masalah fikih yang terkait dengan furu'. Adzikru fis sujud, bacaan ketika sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini mirip ketika kita sujud tilawah. Nah, ternyata di sini bisa menjadi apa? Bacaan sujud sehari-hari. Bisa. Ini hadisnya diriwayatkan dari Imam Muslim, oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Ya, kemudian yang kedua bacaannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini mungkin sering kita baca. Bacaan yang lain subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian bacaan yang keempat subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Nah, ini bacaan-bacaan yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, yang didengar oleh para sahabat. Kita hafalkannya mungkin subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Udah boleh kita baca itu saja. Al-iktharu minad du'a fis sujud liqauli sallallahu alaihi wasallam amma as-sujudu fajtahidu fid du'a faqamina an yustajaba lakum. Termasuk di dalam sujud ini ditambah juga dengan doa. Wabil khusus kalau kita sholatnya sendiri, kita atur sendiri waktunya ya. Kalau kita bermakmum kepada imam ya terserah imam ya. Kalau imamnya udah segera Allahu Akbar bangun, kita jangan memaksakan sendiri. Sering kita dapatkan orang karena merasa sujud yang terakhir
kemudian imamnya udah sampai udah mau salam masih sujud aja gitu. Ya, memang ada hadisnya bahwa disunahkan ketika sujud kita disunahkan banyak berdoa. Tapi ketika makmum terikat dengan aturan berjamaah. Kata Rasulullah SAW, "Idza kabbaru fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada isjudu." Ya begitu, karena kita terikat dengan kesepakatan kita bermakmum mendapatkan fadilah berjamaah, ya kita harus ikuti. Innama ju'ilal imamu illa liyu'tama bihi, ma ju'ilal imamu illa liyu'tamma bihi. Tidak dibuatlah atau tidak dijadikan imam melainkan supaya diikuti, ya. Sehingga ya kita harus mengikuti imam. Kalau imamnya sudah bangun, kita segera bangun. Kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Imamnya nggak kunut, nggak usah maksain, kunut sendiri. Karena kita terikat, ya, dan memang begitu yang dicontohkan oleh para salafus saleh, ya, bahwa masalah kunut ini masalah yang di antara para ulama terjadi ikhtilaf. Tetapi bahwa hadis yang memerintahkan kita untuk mengikuti imam itu sesuatu yang harus. Baik, kita lanjutkan ad-du'a baina sajdataini. Membaca doa di antara dua sujud. Itu ketika kita duduk di antara dua sujud. Ini dibacakan doanya yang sering kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Atau doa-doa yang lain. Intinya ini bagian dari, kalau yang di sini disebutkan Rabbighfirli. Cukup seperti itu juga sudah cukup. Doa lagi, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, kita ulang-ulang. Kalau namanya imamnya masih belum sujud lagi, ya kita baca berulang-ulang. Karena yang namanya doa itu semakin sering, semakin banyak itu lebih afdal. Maka Nabi Muhammad SAW sering membacanya 3 kali. Bagian dari sunnah yaitu adalah kalau baca doa diulang 3 kali. As-salatu 'ala nabi ba'da tasyahhudil awal wal akhir. Ini disebutkan membaca salawat. Membaca salawat di sini kalau yang rakaat pertama ada juga salawatnya. Tahiyat pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dibaca seperti itu boleh. Tapi ini kalau di rakaat pertama itu termasuk sunnah saja. Jadi kalau kita umpamanya ketika tahiyat kita selesai, at-tahiyyatu lillah wassalatu wassalawatu wattayyibatu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Apa sih itu situ saja juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita tambahin dengan sholawat, itu sholawatnya bacaannya adalah hukumnya sunnah. Kalau dalam sholawat, dalam tahiyat kedua, nah ini terjadi perbedaan hukumnya. Kalau pada rakaat kedua, pada tahiyat kedua itu termasuk kategori wajib. Wajib berarti ada ya membaca salawat asyhadu an la ilaha illallah. Biasanya salawatnya salawat yang terkenal adalah salawat Ibrahimi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya. Ini yang dimaksud di sini adalah yang harus dibaca ketika tahiyat yang kedua. Berarti kalau kita tahiyat awal itu boleh ada salawatnya, boleh tidak.
Jadi kalau kita tahiyat awal asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah sampai di situ sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah sholawat juga boleh. Ini hukumnya sunnah. Ad-du'a ba'da tasyahhud, membaca doa sesudah tahiyat. Doanya bagaimana? Boleh doa kita milih ya. Yang di thumma li yatahayyar ahadukum min ad-du'a a'jabahu ilaihi falyad'u rabbahu azza wa jalla. Kalau untuk doanya kita boleh milih doa yang paling tertarik atau yang paling kita suka. Ini khususnya sesudah tahiyat, sudah tahiyat. Amma ba'da tsani idza fara'a min at-tasyahhud al-akhir falyata'awwad billahi min arba'. Ya, termasuk di dalamnya di samping kita membaca doa yang sifatnya pilihan yang kita suka, kalau sudah tahiyat ini tahiyat yang kedua itu disunnahkan kita berdoa minta perlindungan dari 4 hal. Min adzabi jahannam, pertama minta perlindungan dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, yang kedua dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa min syarril masihi ad-dajjal, dari fitnah atau dari kejahatan fitnah Masih ad-Dajjal. Jadi gimana kalau dalam tahiyat akhir ini kita disunnahkan, yang sunnah membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ini sunnah. Tapi kalau bisa, karena ini redaksinya sangat kuat di sini dari hadis, kata Rasulullah SAW, idza fara'a ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba'. Kata Rasulullah SAW, ketika selesai tahiyat akhir, hendaknya salah satu dari kalian atau setiap kita berlindung dari 4 hal. Insyaallah kita sudah biasa baca ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya, kalau belum hafal kita usahakan mulai sekarang kita upaya menghafalkan. Wa qad thabata ad'iyatun ukhra baina at-tasyahhud wa taslim. Sungguh banyak hadis yang menjelaskan tentang doa-doa yang kita baca antara tahiyat sampai salam. Kalau kita sholat sendiri, kita boleh baca sebanyak-banyaknya. Kalau kita berjamaah, kalau imam masih belum salam, kita sudah selesai tahiyat, kita baca doa sebanyak-banyaknya. Kalau kita hafalnya baru sedikit, ulang-ulang. Artinya jangan dibiarkan kosong, jangan kita lagi sholat nganggur gini nungguin imam. Jangan, tapi kita baca doa-doa sebanyak-banyaknya. Kalau nggak banyak doa hafalannya, ya kita ulang-ulang. Apa di antaranya di sini ada doa yang dibaca antara tahiyat dengan salam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, saya menzalimi diriku dengan zalim yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu. Warhamni, rahmatilah saya, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita baca itu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nanti kita baca, cari di kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi itu buat bacaan-bacaan banyak sekali. Di situ kita hafalin. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu
wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini juga doa lagi. Ya Allah, ampunilah aku apa yang sudah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku perlihatkan, apa yang aku berlebih-lebihan dan apa yang Engkau lebih tahu tentangnya dari aku. Engkau al-muqaddim wal muakhir, Engkau yang pertama dan Engkau yang terakhir. In la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Ini bacaan-bacaan. Jadi bacaan-bacaan dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan. Intinya untuk bacaan doanya, kita boleh membaca doa yang kita senang bacanya, khususnya kalau doa itu diajarkan itu akan lebih bagus. Jadi doa ma'surat namanya, doa yang Rasulullah SAW ada ajarkan. Kalau umpamanya kita mau doanya pakai doa sendiri, ya cukup dibatin saja atau dalam hati saja, khususnya kalau doanya bahasa Indonesia. Jadi jangan pakai bahasa Indonesia lagi sholat. Ya Allah, bayarkan utang-utang saya ya Allah, tolong ya Allah. Makanya jangan lagi itu, takutnya yang samping juga dengar gitu. Ya Allah, kasihan banget itu kan. Nah, kalau lagi sholat, karena memang sholat ini bacaan-bacanya terikat ya, maka kalau doa-doa yang sifatnya pribadi itu dibaca di dalam hati, jangan diucapkan. Khawatir nanti sholatnya kecampur pakai bahasa Indonesia, karena memang sholat itu harus sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Walaupun mungkin ada juga yang ya, tapi kalau saya berpikirnya untuk menjaga itu, kalau walaupun doa itu memang di sini disebutkan berdoalah kepada Allah sesuai dengan yang kamu inginkan maksudnya ya, tapi bagusnya kalau kita di dalam sholat ya, dimana sholat itu kan perkataan-perkataan atau bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan salam, diakhiri dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan niat yang khusus. Makanya di sini terikat. Kalau secara definisi aja kita nggak boleh sembarangan menyampaikan bacaan-bacaan itu. Makanya bagusnya kita hindari pakai bahasa selain bahasa Arab, termasuk di dalam doanya. Baik, kita lanjutkan yang ke-8, at-taslimatu ats-tsaniyah. Termasuk yang sunnah adalah salam yang kedua. Kalau salam yang pertama itu rukun, assalamualaikum warahmatullahi, ke arah kanan, kita noleh ke kanan, itu hukumnya harus ya. Inilah yang dimaksud diakhiri dengan salam. Sedangkan salam yang kedua yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Seandainya ada pengen orang salam separuh saja, assalamualaikum, habis itu langsung keluar namanya kan, itu tetap secara hukumnya sah. At-taslimatu tsaniyah. Coba kita baca. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimatain. Adalah Rasulullah SAW kalau salat salamnya 2 kali. Fa an Amir bin Sa'id an Abi qala kuntu ara Rasulullah SAW yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Saya melihat Rasulullah SAW salam dari sebelah kanannya dan sebelah kirinya, hatta ara bayad khadi, sampai saya lihat putih-putih pipinya, maksudnya kelihatan bagian pipi sini. Ketika assalamualaikum sampai kelihatan pipi sini. Nah, ini salamnya kedua kali. Wa taslimatul ula ruknun. Salam yang pertama rukun. Wa masaniya fa hiya sunnatun. Sedangkan salam yang kedua yang ke kiri itu sunnah. Faqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtasara 'ala al-ula. Ini sebagai dasar bahwa Nabi diriwayatkan dia mencukupkan dengan sekali salam. Ini an Aisyah anna Rasulullah sallallahu, dari Bunda Aisyah Rasulullah sallallahu kana yusallimu fi shalah taslimah wahidah. Adalah Rasulullah sallallahu dalam salat pernah ketahuan atau menurut Bunda Aisyah itu salamnya sekali. Gitu ya, berarti boleh. Kita lihat, berarti makanya disimpulkan oleh para ahli. Jadi kalau orang ahli fikih atau para ulama madhab itu membaca hadis, sekian banyak hadis, kemudian disimpulkan
Kalau gitu Nabi didapatin salamnya ada yang 2 kali, ada yang sekali. Oh kalau gitu kita yang dimaksud kalau yang wajibnya sekali. Tapi kalau mau yang menambahkan yang kedua itu berarti hukumnya sunnah. Ini kesimpulan yang diambil dari para ahli ya. Makanya itu tadi sering terjadi ikhtilaf karena sama-sama meneliti hadis, sama-sama dia berupaya untuk menyimpulkan, kadang-kadang walaupun hadisnya sama, kesimpulan bisa beda. Tapi dasar hukumnya apa? Man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Orang yang beristihad lalu istihadnya tepat, ini dia dapat 2 kebaikan. Kalau dia itu kurang tepat, dia tetap mendapatkan pahala. Gitu kan? Makanya di dalam bab furu', bab yang kaitannya dengan cabangan ini, terjadi perbedaan itu tidak apa-apa. Kemudian adzikru wa du'a ba'da shalah. Nah, ini sekarang kita sudah masuk kepada sesudah sholat. Kalau ini berarti di luar sholat. Zikir dan doa sudah sholat. Amma dzikru faqad thabata fihi ahadits. Adapun zikir sesudah sholat ini banyak ya. Di sini disebutkan ada 5. Berarti apa? Dalam hadis yang sering kita lakukan apa? Man sabbaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin. Siapa yang tasbih pada ujung atau selesai salat 33, wa hamidallah salasan wa salasin, membaca alhamdulillah 33, wa kabbara thalathan wa thalathin, takbir 33, fatilka tis'un wa tis'un. Itu semua baru 99. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian membaca lagi untuk menyempurnakan 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada orang membaca seperti itu apa? Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahar. Insyaallah ya. Ini keutamanya kita habis sholat membaca berapa? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Terus supaya lengkap 100 kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau ada orang baca seperti itu, di sini sebutkan dalam hadis ini apa? Ufirat khatayahu, maka akan dihapus, diampuni salah-salahnya. Wa in kanat misla zabadil bahar, bahkan kalaupun kesalahannya itu seperti buih di lautan. Masya Allah ya. Jadi kita usahakan ya, tidak astagfirullahaladzim itu baca subhanallah 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 33. Itu zikir sesudah sholat. Berikutnya la ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Ini versi doa yang lain. Boleh kita baca doa ini, ya kan? Nah, nanti kita baca di kitab Al-Adhkar doa-doanya. Bacaan yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga bacaan yang lain. Boleh, ini zikir sesudah sholat. Yang keempat, idzan sharafa min sholatihi istaghfara thalathan. Ada doa versi yang lain, hadisnya mengatakan kalau udah orang selesai dari sholatnya membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang seperti itu baca istighfarnya. Ada yang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang lebih lengkap lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Karena memang bunyinya seperti ini, bunyinya umum. Siapa yang selesai sholat maka beristighfar 3 kali. Beristighfar 3 kali. Ada yang mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Ada yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Jadi banyak akhirnya orang seperti itu. Kalau versi-versi seperti itu apakah bertentangan? Tidak, karena memang dalam hadis itu redaksinya sangat umum, beristighfar. Sedangkan macam-macam istighfar itu bacaannya bisa variasi banyak, opsi-opsinya banyak, ya kan? Makanya kita dapatkan di masyarakat gitu, ada yang astagfirullah, 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 ada yang ditambahkan. Tapi itu adalah juga salah satu bentuk bunyi atau bacaan istighfar. Lalu setelah itu istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya jalali wal ikram. Ini versi yang lain. Kemudian ada lagi bacaan dari hadis Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli salat. Kemudian ada hadis yang memerintahkan kepada salah seorang sahabat, Nabi Muhammad mengatakan apa? Disuruh membaca al-muawwidzat. Al-muawwidzat berarti surat-surat minta perlindungan. Surat-surat perlindungan itu apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surat al-ikhlas, ya kan? Nah, di sini disunahkan membaca seperti itu. Kemudian ada hadis yang mengatakan bacaan ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi dubura kulli shalah maktubah. Siapa yang membaca ayat kursi pada ujung atau pada penghujung setiap salat wajib, maksudnya selesai salat wajib, lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut, maka tidak menghalangi dirinya antara dirinya dengan surga kecuali mati. Jadi artinya gini, orang kalau sudah membaca setiap habis sholat membaca ayat kursi, seandainya Allah takdirkan itu mati, dia masuk surga. Karena yang menghalangi dia itu hanya mati. Jadi maunya orang itu setiap selesai sholat membaca ayat kursi, maka antara dia dan surga itu nggak ada penghalang kecuali mati. Seandainya mati itu terjadi, yaitu orang masuk surga. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Rawahu Ibnu Sinni. Hadis ini bisanadin hasan, dengan sanad hasan. Man qara'a, siapa yang membaca ayat al-kursi, ayat kursi dubura kulli shalah, pada setiap ujung salat maktubah atau selesai salat wajib, salat 5 waktu, lam yahul, maka tidak ada yang menghalangi bainahu, antara dirinya, wa baina dukhulil jannah, dan antara masuk surga, illal maut, kecuali mati. Jadi yang menghalangi, kenapa dia itu enggak masuk surga? Karena belum mati. Maka kalau dia mati, dia masuk surga. Amma doa, ini ada tadi, kalau tadi kan zikirnya. Sekarang amma doa ba'da shalah. Adapun doa sudah salat. Nah, ini mungkin satu lagi ya. Nah, ya kita selesaikan. Faqad sahha 'anin nabi bi'iddati siyahin min. Sungguh ada doa-doa yang sahih dari Nabi Muhammad SAW dengan banyak bahasa atau dengan banyak versi, banyak bacaan doanya. Contohnya di antaranya disebutkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi bukan berarti enggak ada doa. Setelah sholat itu termasuk disunnahkan banyak berdoa. Cuman memang yang sering mungkin jadi anggap tidak perlu doa, nggak perlu rame-rame bareng-bareng gitu loh. Tapi sesekali kalau mau rame-rame juga nggak ada masalah toh, karena sifatnya mutlak. Jadi boleh saja untuk mengajarkan kepada para jamaah, sesekali imamnya baca doa, jamaahnya mengaminkan, kan? Allahumma a'inna ala Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini bacaan yang pertama.
doa yang diajarkan dalam hadis. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an arudda ila ardhil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ini juga doa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-juban. Juban itu penyakit mental apa sih? Penakut ya. Wa'udzubika an arudda ila adzaril umri. Ya Allah, jangan kembalikan, dan aku berlindung agar tidak dikembalikan kepada umur yang hina. Maksudnya umur yang hina maksudnya kita kembali kayak anak-anak lagi ya. Pikun. Wa'udzubika min fitnatid dunya. Mohon berlindung dari fitnah dunia. Wa'udzubika min adzabil qabri. Dari azab kubur. Ini doa yang kedua. Yang ketiga, Rabbi qini adzabaka yauma tub'atsu ibaduk. Yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah kami dari azab-Mu pada saat Engkau membangkitkan hamba-hamba. Allahumma firli ma qaddamtu ma akhartu. Ya Allah, ampunilah apa yang sudah saya lakukan, apa yang belum saya lakukan. Wa ma asrartu, apa yang saya sembunyikan, wa ma alantu, apa yang saya perlihatkan. Wa ma asraftu, apa yang saya berlebih-lebihan. Apa wa ma anta alamu bihi minni, apa yang Engkau lebih tahu dari. Antal muqaddim antal muakhir, Engkau yang pertama, Engkau yang terakhir, la ilaha illa anta. Ini doa. Kemudian doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran, dan azab kubur. Ini catatannya yang terakhir penting sekali. Faidah ad-du'a'u ba'da salati mustajabah atau mustajabun. Doa sesudah salat itu diijabah. Insyaallah. Faqad qila, sungguh suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Ya Rasulullah, doa yang bagaimana yang paling Allah dengar, maksudnya yang sangat diharapkan diijabah. Qala jawful laili, di pertengahan malam, wa duburis salatil maktubah, dan di akhir atau sesudah selesai sholat 5 waktu. Nah, jadi clear di sini bukan berarti tidak disunahkan berdoa sesudah sholat. Silakan kalau sudah sholat kita berdoa, karena ada hadis bahwa Rasulullah SAW, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa Rasulullah SAW ditanya ayu du'ain asma, ya Rasulullah, doa yang kayak apa yang paling diharapkan didengar sama Allah? Beliau mengatakan jawful laili, di malam hari, wa duburi kulli salatil maktubah, dan akhir dari salat-salat 5 waktu. Jadi silakan banyak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, waktu juga yang membatasi. Jadi tadi sunnah-sunnahnya baru yang sunnah qauliyah, yang bacaan-bacaan. Insyaallah yang pada pertemuan berikutnya sunnah-sunnah yang fi'liyah, sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembali kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillah kita langsung pada sesi tanya jawab terkait tentang tema atau bahasan kita pada pagi hari ini. Silakan buat jemaah yang ada suatu pertanyaan dipersilakan. Mungkin dari sisi sebelah kiri ada pertanyaan terkait tema ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak bingung. Ada yang mengatakan bahwa Nabi tidak melaksanakan doa setelah sholat.
Ada yang tadi mengatakan bahwa terima kasih atas kejadian kita tahu dulu ya Pak Ustaz ya. Mungkin dari sisi sebelah tadi sudah dijelaskan untuk membaca surat di rakaat pertama dan kedua, dan usahakan lebih panjang di rakaat pertama daripada rakaat kedua. Apakah ada keutamaan juga, misalnya cuplikan dari ayat, misalnya dari surat Al-Baqarah, apakah urutannya juga harus sesuai dengan ayatnya? Ya. Atau sebagian surat Al-Baqarah atau Al-Imran, jadi jangan sampai Al-Baqarah belakangan atau Al-Imran, maksudnya Al-Imran duluan, Al-Baqarah belakangan, dalam yang keluar dari Al-Quran duluan Al-Baqarah. Atau kita ikutin surat-surat yang ada di juz 30 urutannya. Apakah ada utama seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. silakan satu lagi ya kita bahas. Oh ya. Waalaikumsalam. Baik, ada 3 pertanyaan dari 3 orang, jawabannya untuk semua ya. Pertanyaan yang pertama, apakah ada disyariatkan baca doa sesudah sholat 5 waktu? Kalau disyariatkan pasti ada, karena dalilnya begitu banyak, begitu kuat ya kan. Mungkin yang sering terjadi perbedaan itu kaifiyahnya, cara berdoanya. Ada tradisi umpamanya baca doa selalu bareng-bareng, imam yang membaca, jamaah yang mengaminkan. Ada versi baca doa tapi masing-masing, kan? Ada versi memang nggak baca doa, jadi kan? Kalau kita lihat dari 3 gini ya, ada yang berdoa bareng-bareng serius itu, ada yang baca doa masing-masing, ada yang memang nggak baca doa, udah. Karena dari mana itu bisa seperti itu? Itu tentu saja bagian dari pemahaman kepada hadis ya. Yang hadisnya mungkin ada sebagian yang memang dia menyimpulkan sendiri, ada yang memang hanya ikut-ikut ya kan. Kalau kita perhatikan bahwa yang namanya sunnah-sunnah Nabi itu sebenarnya secara umum ada 3. Ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan, juga tidak mengatakan. Tapi bukan berarti beliau tidak membolehkan. Boleh saja gitu kan. Yang dimaksud sunnah takririyah ini maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak melakukan, tidak mengatakan, tapi beliau seandainya ada sahabat yang membaca seperti itu juga tidak melarang. Akhirnya dari pemahaman itu kemudian dia menyimpulkan kalau gitu boleh saja toh kita baca doa bareng-bareng atau imamnya membaca kemudian makmumnya mengaminkan. Ada yang tidak mau itu, ya udah pokoknya karena Nabi nggak mencontohkan, nggak ada penjelasan ya sudah, itu berarti bid'ah sudah, gitu. Ya. Padahal kalau kita perhatikan nggak seperti itu, tidak semua yang tidak dilakukan dan tidak dijelaskan Nabi kemudian berarti otomatis tidak boleh. Nah yang kedua, ada Nabi Muhammad SAW mungkin tidak ditemukan hadis secara khusus Nabi Muhammad melakukan itu kemudian diaminkan, atau Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara khusus bahwa disuruh membaca doa ya sehingga ini kita anggap namanya hadis fi'li. Hadis fi'li itu hadis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tidak secara khusus menjelaskan. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh. Ya tadi hadis fi'li itu Nabi hanya tidak melakukan karena Nabi Muhammad SAW secara lisan itu mengatakan ketika ditanya doa yang kapan atau doa yang bagaimana yang sangat diharapkan didengar, Nabi Muhammad mengatakan apa? Jawful lail, pada malam hari, wa duburi kulli salatil maktubah, dan di akhir salat 5 waktu.
Nah, para ulama itu memahami bahwa hadis fi'li, hadis yang dilakukan Nabi, dengan hadis qauli, hadis yang dijelaskan oleh Nabi itu lebih kuat hadis qauli. Kenapa? Karena hadis qauli itu tidak ada prasangka atau tidak bisa dipahami bahwa itu hanya khusus untuk Nabi. Beda dengan hadis fi'li. Hadis fi'li itu jangan-jangan itu memang khusus untuk Nabi saja. Tapi kalau Nabi SAW sudah menjelaskan, berarti itu sifatnya untuk pasti, itu berlaku untuk umum. Makanya kalau kita lihat dengan hadis-hadis yang banyak ini, ya kita bukan berarti tidak boleh, tidak ada doa. Kalau saya itu sangat kuat dasarnya bahwa kita disuruh berdoa. Masalah versinya tadi memang ada yang sangat concern untuk bersama-sama, tapi punya alasan mereka kenapa harus bersama-sama, karena kita menghadapi masyarakat umum, ibu-ibu yang tidak bisa baca doa dan seterusnya. Dan kemudian mereka mentradisikan awalnya ngajarin terus-terusan, walaupun sebenarnya memang nggak bagus juga kalau terus-terusan menjadi tidak akan belajar nih jamaahnya berdoa sendiri, wirid sendiri, ya. Tapi kalau saya bukan berarti tidak boleh, sesekali ya diajarkan. Yang paling sedang itu yang tengah. Kalau nggak berdoa sudah sholat juga menurut saya itu bertentangan juga karena banyak dalilnya. Tapi kalau doa bareng-bareng terus juga menurut saya juga takut ya terlalu berlebihan, karena memang tidak ada dasarnya yang kuat bahwa Nabi berdoa kemudian para sahabat mengaminkan, enggak. Yang lebih kuat apa? Kita sesudah sholat kita baca doa masing-masing, ya kan? Sesekali untuk mengajarkan para jamaah kita bersama-sama. Ini kalau saya lebih pilih yang seperti itu. Yang kedua, apakah boleh rakaat pertama dengan rakaat kedua kemudian urutannya terbalik? Ya, secara umum kalau ini suratnya berbeda, itu nggak ada masalah. Karena memang begitulah. Jadi urutan surat dari ayat 1 sampai 114 itu ya itu hanya tauqifi, ini berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya diajarkan oleh Jibril untuk menyusun susunan surat itu seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi turunnya surat itu memang beda-beda gitu kan. Surat yang pertama turun surat Al-Alaq 1 sampai 5, ya. Yang terakhir Al-Maidah ayat 3. Jadi ini memang tidak menunjukkan. Ini berarti menggambarkan bahwa membaca Al-Qur'an itu bagian manapun saja itu enggak masalah, enggak harus berurutan. Khususnya kalau memang sudah beda surat. Tapi kalau dalam satu surat dan dalam surat itu, jadi kalau kita baca ayat itu Al-Quran itu ternyata urut-urutannya ada surat tentang kisah mau surat Al-Kahfi, kisah bagaimana Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa itu. Ya kalau kebalik kan nanti jadi ngacau, ya kan? Tapi kalau udah jauh banget menurut saya itu nggak ada masalah. Kalau temanya sudah beda, walaupun satu surat kembali surat yang panjang, itu nggak ada, karena dalilnya ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang menurut kamu suka dari ayat Al-Qur'an. Jadi pedoman saya, menurut saya ketika suratnya sudah berbeda itu nggak ada masalah. Bolak-balik silakan pilih yang mana yang kita suka. Satu surat didulukan ini silakan, berurut boleh, nggak mengurangi keabdolan insyaallah, karena memang dasar hukumnya bagian manapun dari ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi kalau kita membacanya satu surat, masih dalam satu surat, maka kita usahakan jangan kebalik. Khawatir itu temanya itu ternyata tema urutan. Harusnya dibaca dulu, ini kisah tentang ini gak dibaca. Walaupun kalau dari sisi hukum tidak masalah, nggak membatalkan, karena memang satu tadi baca ayat sendiri hukumnya sunnah. Yang kedua dalilnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca bagian mana saja. Itu bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an, dibaca dari mana saja. Termasuk orang sekarang kan kalau kita mempelajari
hafalan Al-Quran itu di beberapa pesantren versinya itu macam-macam. Ada yang membaca ayat dari jadi setiap juz dimulai dari belakang dulu. Karena memang seperti itu. Termasuk umumnya ada pesantren yang menentukan target setiap tahun adalah juz kelas ini tuh juz ini. Ya itu biasanya seperti itu. Jadi tidak diharuskan. Nah, tapi kalau kita bicara sempurna, waktunya ada, ya sudah berurut itu akan lebih bagus, ya kan? Nah, tapi ternyata untuk bacaan enggak, yang lebih diimbau untuk oleh para ulama ya baca yang kita suka dulu. Termasuk kita mau menghafal itu, cari bacaan-bacaan yang kita senang dulu, yang pendek-pendek dulu, dimulai dari yang mudah yang kita suka dulu, ya kan? Karena bagian manapun dari Al-Quran itu setiap huruf man qara'a harfan min kitabillah falau bihasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, selagi tidak ada dalam satu surat yang bisa menyebabkan keterbalikan makna, yaitu boleh-boleh saja. Mulai surat Al-Baqarah kan ayatnya banyak banget. Kita ngambil halaman pertama, Momnya kita ngambil yang ayat pertama langsung lillahi ma fis samawati wal ard. Nanti kedua ayat kursi maunya enggak masalah juga, enggak apa-apa karena ini temanya sudah beda walaupun dalam satu surat dan urutannya kebalik. Wallahu a'lam. Yang ketiga, apakah ketika sholatnya 2 rakaat itu apa duduknya iftirash apa tawarruk? Hukum asalnya setiap sholat itu wajibnya adalah duduk apa? Duduk iftirash. Iftirash itu kaki kita yang kiri diduduki. Tapi ketika rakaatnya lebih dari 2, tahiyat ketiga, tahiyat akhir dan seterusnya, disunnahkan duduk tawarruk, yaitu bokong kita ada di sejadah, kakinya kita minggirkan. Ya. Yang dimaksud itu Pak Ji ya. Jadi kalau rakaat kedua kita disunnahkannya memang iftirash, kaki kita didudukin yang sebelah kiri, ya kan, kaki kiri kita dudukin. Kalau tahiyat keduanya, tahiyat akhirnya kita singkirkan, ini kita duduknya di atas lantai. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi hukum asalnya duduk itu semua iftirash. Makanya kalau kita nggak mau duduk tawarruk juga nggak apa-apa. Terutama kalau kita memang ada keterbatasan susah, agak lumayan gemuk, kayak gini, yang ada kesadaran gitu kan, ya nggak usah maksain, ya kan. Kan biasanya kendalanya kalau orang gemuk itu susah duduk tawarruknya, yang lain sandaran kayak gini kan. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Insya Allah ini bahkan ada itna, nama itna itu kakinya dua-duanya diberdirikan. Ada seperti itna itu kaki kanan dan kiri semuanya berdiri kayak gini. Itu namanya itna, nama dalam itu. Dalam kondisi tenteru kalau udah sempit banget, kemudian lagi kakinya lagi sakit lagi, cantengan umpamanya, udah nggak usah dipaksa. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi ketika dalam kondisi sempurna tadi bagusnya tahiyat pertama duduknya iftirash, yaitu kita duduk di atas kaki, ya. Tahiyat kedua duduknya tawarruk, kita di bawah duduknya di atas lantai. Iya. Salat 2 rakaat bagaimana tadi? Kalau kita menganggap bahwa ini salat tahiyat akhir, ya berarti itu karena memang hanya 2 rakaat, kita boleh duduk tawarruk langsung. Tahu kan itu. Tapi kalau kita nggak mau duduk iftirash juga nggak apa-apa. Jadi kayak tarawih kan naik dua-dua itu. Kita milih duduk tawarruk apa duduk iftirash? Boleh iftirash saja karena mau bangun lagi kan, apalagi bangsa sholat 23. Buru-buru kita mau segera bangun lagi, ya udah nggak usah tawarruk, iftirash saja, nggak apa-apa juga. Karena justru yang hukum wajibnya ini, hukum asalnya duduk itu iftirash. Gitu aja. Ada juga yang nanti kalau mau sholat 8 rakaat ya, untuk yang tahiyatnya untuk tahiyat yang 3 sholatnya semuanya
iftirah dulu, nanti pas yang terakhirnya karena sudah yang rakaat yang salat keempatnya dia kemudian tawarruk, boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau nggak ada niatan untuk menggampang-gampangkan, itu kita milih yang paling sempurna, yang paling bagus. Tapi kalau nggak memungkinkan, ada uzur, ya kita, masya Allah, ini salah satu dari rahmat Allah SWT. Allah SWT ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah menurunkan Islam ini bukan untuk menyusahkan. La yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan, enggak mengendaki kesusahan. Jadi jangan sampai apalagi kalau sampai mengakibatkan kita mencaci agama ini bikin susah aja gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, marilah kita sempurnakan dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan menerima setiap ibadah kita, mengabulkan doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li asatidatina wa masyayikhina wa 'allimina wa liman nafaqana 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas